negara penjaga malam, ya. Jadi watchdog aja, gitu ya. Negara itu kayak hansip. Dan ketemu neolib sama kapitalis ketemu dalam demokrasi. Demokrasi sejati itu nggak ada. Kesetaraan, kesejahteraan, emansipasi itu adalah nilai-nilai yang ada dalam klasik, modern, kontemporer. Di situ, state militer. Negara sah menggunakan kekerasan. Kekerasannya apa? Fisik. Nah, berarti harus apa? Harus ada militer. Nah, nanti kita sedikit mengaitkan konsep militer, kehadiran militer dalam pembangunan nation state atau nation building. Kita mengadopsi sedikit ya untuk memberikan penjelasan kepada Anda semua tentang teorinya Huntington, tentang bagaimana negara harus berperan. Itu ada konsep praetoria, negara penjaga malam, ya. Jadi watchdog aja, gitu ya. Negara itu kayak hansip, nggak boleh intervensi macam-macam. Lalu di situ juga dibenarkan oleh Adam Smith bahwa negara itu di luar, nggak boleh menjadi aktor, ya. Jadi sama konsepnya Adam Smith tentang invisible hand itu dengan konsep Huntington Praetorian itu dalam interpretasi saya ya. Kalau Anda membantah nggak apa-apa, karena negara itu nggak boleh buat keputusan. Ya, yang buat keputusan apa? Ya itu biarlah kekuatan-kekuatan kapitalis. Ya seperti itu. Ini karena dipengaruhi apa? Ya karena modern. Ya, kalau masa klasik sih kita udah tahu bahwa raja itu representasi dari negara. Negara adalah saya, kan dulu semuanya gitu. Negara adalah saya. Saya wakil Tuhan di dunia. Jadi mau membeleh orang, mau menghapusi orang, mau melakukan apa aja negara boleh aja. Ini yang tadi ramai di TikTok ya, bahwa si siapa itu Pak Ganjar gitu ya, dan nyindir lagi gitu ya. Nggak apa-apa, emang penguasa itu ya udah begitu teorinya, gitu. Kita mau bantah apa lagi? Teori negara dia seperti itu, gitu ya. Karena negara kita pertama adalah sudah negara kapitalis, negara neolib. Dan ketemu neolib sama kapitalis ketemu dalam demokrasi. Demokrasi sejati itu nggak ada. Nggak ada. Demokrasi itu nggak ada. Di demokrasi itu ya kalau kita mengikuti argumentasi dari Pak Rocky itu ya udah orang yang menggunakan nalar ketika memilih pemimpinnya. Karena ciri khas atau entitas demokrasi itu ada seleksi pemimpin dan ada partisipasi, rule of the law. Jadi ada penegakan hukum. Itu aja intinya demokrasi. Ya, lalu kita menginterpretasi demokrasi apa? Nah, udahlah, kita nggak pernah selesai bicara tentang demokrasi. Memilih pemimpin, dipilihnya dengan apa cara? Dengan cara apa? Partisipasi. Partisipasinya diatur, iya, ada hukum. Oh, udah 3 ini demokrasi. Jadi bukan kayak Abraham Lincoln ya. Abraham Lincoln kan karena dia memperjuangkan menghapus diskriminasi karena apartheidnya saat itu ya beda, itu bohong-bohongan pemerintah dari rakyat oleh rakyat itu kayak bullshit gitu. Nah ini pemimpin, partisipasi, dan itu 3 entitas dari demokrasi. Partisipasinya dikasih sembako terserah. Demokrasi tidak pernah bilang rinci gitu ya, nggak pernah loh ya, nggak ada parameternya loh ya. Ya dalam teori ini nggak pernah ada. Setahu saya nggak pernah ada parameter itu. Yang mencoba membuat parameter itu adalah Huntington dan John M. Nelson. Ada orang yang namanya Samuel P. Huntington, ya, dan John M. Nelson. Yang dia memang meneliti saat tahun 70-an dan Indonesia yang diteliti itu di Jakarta. Dia bilang partisipasi. Oh, partisipasi. Lalu diteliti lagi, kamu partisipasi disuruh apa enggak? Disuruh. Wah, lalu dia buat konsep mobilisasi. Mobilisasi adalah partisipasi yang tidak utuh, tidak berdasar kesadaran. Jadi apa? Ya pakai uang, pakai sembako, pakai iming-iming, pakai insentif. Itu sudah diteliti sejak tahun 70 oleh Huntington sendiri sama temennya John M. Nelson. Judul bukunya No Easy Choice. Dia meneliti banyak, namanya saya sudah bilang, ketika ilmuwan-ilmuwan dulu membuat teori itu sudah menggunakan
komparatif method. Jadi kasusnya salah satu Indonesia. Dia neliti 50 negara atau berapa kasusnya, ya. Ini, jadi partisipasi, lalu rule of law. Yang penting ada penegakan hukum. Nggak tahu penegakan hukum yang ditegakkan oleh siapa nggak dipersoalkan. Betul. Jadi kita ini sekarang ya sebenarnya sudah dalam koridor gitu loh. Kok sekarang kita baru teriak-teriaknya sekarang gitu lah ya. Nah, dari dulu gitu ya. Apa karena Jokowi dianggap lemah atau apa? Orang beraninya ngomongnya sekarang. Dan dari dulu zaman Soekarno kan sudah. Apalagi ketika Soekarno mengeklaim dirinya sebagai presiden seumur hidup. Karena bagi dia revolusi itu belum selesai. Ya udah, nggak diselesaikan gitu kan. Tapi siapa yang menyelesaikan revolusi? Soeharto yang menyelesaikan. Ya, itu aja. Oke. Sekarang bukan revolusi tapi reformasi. Ganti aja. Ganti apa? Ganti judul aja. Siapa yang bisa melanjutkan reformasi? Ya orang yang bisa menjalankan kekuasaan, mengatur rakyatnya dan sebagainya. Oke, kembali kita karena ini kuliah pengantar, jadi kita kembali di tadi. Jadi ada teori modern. Teori modern ini sangat ramai ya, karena kita bicara di sini teori modernisasi politik ya. Ini saya masukkan yang semester lalu atau semester kemarin nggak saya masukkan, tapi ini saya kembali masukkan karena gara-gara modernisasi ini kita bicara modernisasi politik yang dalam bahasa rejim penguasa itu disebut dengan pembangunan politik. Pembangunan politik dari teori modernisasi itu yang dipentingkan adalah westernisasi. Westernisasi itu menguat dalam suatu konsep atau teori yang disebut dengan demokrasi. Substansi isu-isu yang berkaitan dengan demokrasi itu ya yang dipopulerkan oleh paslon 01. Kesetaraan, kesejahteraan, emansipasi itu adalah nilai-nilai yang ada dalam. Bagus nggak? Bagus. Apa yang kita bayangkan di sini itu balik lagi ke zaman politik klasik yang seharusnya. Karena kita sudah carut marut, banyak praktek KKN, udah kita kembali ke klasik. Tegakkan moral. Balik lagi kan? Kita kan sudah teori kontemporer ya, dari demokrasi. Balik lagi ke zaman mimpinya Plato. Karena Plato itu nggak bisa menghentikan kesemenangan-kesemenangan raja yang ngaklaim dia adalah dewa. Tapi kan si Plato dan Aristoteles memberi solusi, ya. Udah politik, orang harus mewujudkan kesejahteraan. Jalan tengahnya adalah orang-orang yang mau jadi penguasa harus jadi filsuf. Ya. Kalau udah jadi filsuf, itu sudah ada doktrin, ada nilai-nilai. Dia tidak akan menyalahgunakan kekuasaan, dia tidak akan menyakiti rakyatnya, tapi dia akan berbuat baik untuk semuanya. Konsep yang penting dari bukunya Plato dan Aristoteles itu adalah yang sekarang disalahgunakan, yang disebut dengan public interest, kepentingan publik. Lalu politik juga didefinisikan di sini. Politik adalah semua aktivitas yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Ini konsep Plato sebelum Masehi. 350 sebelum Masehi, Plato sudah ngomong seperti ini. Public interest. Ya, kalau di HI kan sebut apa itu ya, national interest gitu ya. Udah main interestan gitu ya. Interestnya bank gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi kita ini sekarang kuliah ini memang saya format untuk supaya Anda semua tahu bahwa apa yang sekarang terjadi di negara-negara pasca kolonial itu sebenarnya kembali ke westernisasi. Karena globalisasi adalah westernisasi barat. Ya, bukan eropanisasi tapi barat. Barat itu ada di belahan benua yang ada di utara. Ya, oke. Lalu kontemporernya, nah di westernisasi itu kan kita semua teorinya kan barat ya. Teorinya semua kita sekarang ke barat gitu ya. Teori-teori barat ini dianggap memang bisa menjelaskan dan memberikan solusi terhadap problem-problem yang berkaitan dengan publik ya.
publik atau rakyat atau society, gitu ya. Nah, di kontemporer di sini kontemporer nih nanti saudara-saudara akan saya kenalkan ke teori-teori yang ada di modern. Masa modernisasi politik meninggalkan apa? Meninggalkan banyak masalah, meninggalkan banyak penyakit yang kronis bagi negara-negara dunia ketiga atau negara-negara pasca kolonial. Banyak penyakitnya apa? Ketidakadilan, apa? Ketimpangan, apa? Kemiskinan, apa? Ketergantungan, apa? Utang. Banyak. Akhirnya mereka untuk menjaga ini lalu memilih cara-cara yang represif. Karena kan nggak mungkin mengisi orang lagi bangun gedung, bangun itu terus di demo sama buruh, kan nggak mungkin. Ya, ini kan terlihat di Indonesia bagaimana ketika misalnya Butin Soeharto, ketika dia habis jalan-jalan dari Amerika, pulang dari Amerika, dia pengen membuat Taman Mini Indonesia Indah yang merupakan representasi Indonesia tahun 74, direalisasi tahun 74 Taman Mini itu, kalau nggak salah ya. Terus sinilah orang ramai. Peristiwa-peristiwa tahun 70-an, awal-awal ketika pembangunan itu menjadi ideologi, menjadi garis kebijakan pemerintah dalam rangka nation state and nation building. Jangan salah ya, kita bangunnya dalam konteks ini. Kita mau pembangunan, belum ada lembaganya, nggak boleh bangun lembaga. Kita mau bangun proyek, nggak ada, bentuklah Bappenas. Itu bentukannya Soeharto, Bappenas, Bapeda, gitu ya. Ini dibentuk oleh pemerintah dalam rangka nation state dan nation building. Harus ada DPR, harus ada MPR. Daerah-daerah semua diberi otonomi untuk mengurus daerahnya supaya rakyat bisa sejahtera. Karena semua pemerintah, semua urusan pemerintah daerah tidak bisa diurus oleh pemerintah pusat. Lalu pemerintah menjalankan kebijakan yang namanya desentralisasi. Yang namanya desentralisasi dalam negara kesatuan, ya bentuknya ada sentralisasi. Kan nggak apa-apa gini. Apa yang salah sih dengan kita? Nggak ada yang salah. Kita udah benar dalam frame kelembagaan, kita sudah benar. Ada desentralisasi, ada otonomi daerah, itu semua udah benar. Ya kalau ada KKN ya memang set efeknya gitu ya. Seperti itu. Nah, kita kembali ke problem-problem politik yang kontemporer. Nanti di sini kita bicara tentang berbagai problem yang muncul dari modernisasi ya. Apa itu kemiskinan, apa itu ketimpangan, karena narasi modernisasi itu tidak seperti yang diharapkan. Kalau narasi modernisasi itu selalu menjanjikan apa dalilnya? Kemajuan, kemakmuran, melek huruf, gitu ya, kesejahteraan, demokrasi. Itu janji-janji dari modernisme, gitu ya. Nah, tapi dalam perjalanannya modernisme itu menghasilkan ketimpangan, menghasilkan kemiskinan, menghasilkan ketidakadilan. Lalu mulailah tahun 1970-an atau awal abad 20 muncul ilmuwan-ilmuwan, filsuf-filsuf sosial, filsuf-filsuf politik untuk mengeframe kembali, membangun kerangka kembali, mencari solusi, mencari jalan keluar tentang negara, masyarakat, kapitalis itu harusnya seperti apa dalam mengatasi problem-problem yang diwariskan dari modernisme. Jadi teori-teori politik kontemporer itu sebenarnya nama lainnya adalah menggugat teori politik modern. Teori politik modern itu menggugat teori politik klasik. Ya, kalau Plato masih hidup kita ini, Plato gimana itu? Kamu nggak bisa mewujudkan keadilan, kamu tidak bisa mewujudkan kesetaraan, kamu tidak bisa menghilangkan kesewenangan dari raja, gitu ya. Nah, klaim-klaim di sini yang kita pelajari di sini, klasik, modern, kontemporer. Teorinya banyak, teori politik yang konteksnya kontemporer. Isu-isu kontemporer kita lacak,
Ya, isu-isu kontemporernya apa? Ya, satu misalnya hak-hak kewarganegaraan yang dirampas oleh penguasa, lalu keadilan, lalu ketidaksetaraan. Jadi kalau teori kontemporer nanti itu banyak ya, rumah-rumahnya itu banyak ya. Isu-isu ketimpangan ketidaksetaraan nanti kita bungkus dengan teori keadilan, lalu kita bungkus dengan teori-teori feminis, lalu kita bahas juga tentang teori social movement atau teori tindakan kolektif atau teori aksi kolektif. Lalu kita juga bicara tentang bagaimana women development, feminism and feminism movement. Lalu kita bicara juga dalam hak-hak kewarganegaraan seperti Bill Timlika, ya, yang coba mengatasi bagaimana problem-problem yang dihadapi oleh warga negara ketika menerima ketidakadilan dan lain-lain, seperti itu. Tidak untuk sendiri-sendiri. Teori politik itu nggak bisa berjalan sendiri, ada tahapnya. Nah, saya mencoba membuat sistematisasi yang sederhana supaya Anda tahu keterkaitan antara teori politik klasik sampai yang kontemporer. Isunya tentang apa? Itu yang kita pelajari. Dari klasik, modern, sampai kontemporer, itu isunya apa? Isu utama. Saya bilangnya isu utama. Itu apa? Kita coba identifikasi. Kita bisa identifikasi dari mana? Karena kita bukan orang sejarah ya. Tapi kita bisa melacak dari teori yang dihasilkan oleh orang-orang filsuf yang ada di zaman klasik. Kita identifikasi Plato dan Aristoteles. Lalu kita lacak di zaman modern. Ya, menjelang revolusi industri dan lain-lain, apa yang dibicarakan? Kesewenang-wenangan sama di sini kesewenang. Di sini kan ada monarki, sama monarki. Ketika kekuasaan absolut dia disebut dengan monarki. Dimodernisasi aristokrasi. Di sini maunya demokrasi. Di klasik itu monarkinya kuat. Lalu di modern aristokrasi. Orang-orang bangsa yang berkuasa, raja-raja di sini semua berkuasa. Dibangun jejaring, dibangun dinasti. Nah, di era kontemporer yang dibangun yang ideal adalah demokrasi. Ya, tadi bicaralah macam-macam demokrasi kontemporer ya sampai globalisasi. Isu globalisasi udah macam-macam kontemporer. Ya apa aja? Ketimpangan, perubahan iklim, ya sih kontemporer. Kemiskinan, tergantungan. Ya, ketika modernisme kita nanti juga sedikit lah bicara tentang teori-teori ketergantungan. Ya, supaya kita semua bisa nge-frame bahwa kalau utang tuh nggak bagus ya buat negara. Nah ini nanti di sini. Lalu kita dibohongi lagi sama mereka, sama ahli-ahli teori modernisme. Ternyata orang-orang dunia ketiga tuh khawatir ya, takut ya kalau utang ya. Ada kita buat konsep aja globalisasi. Ya, David Hall dan sebagainya itu, David Hall, ya, T. Hall itu di sini. Globalisasi syaratnya harus neolitik, harus kapitalis, harus demokrasi. Sampai kita bicara nanti mungkin ke demokrasi yang kosmopolitan. Demokrasi kosmopolitan harus satu bentuk demokrasi yang paling sempurna. Ada partisipasi, ada keterbukaan. Syarat dari sini apa? Syarat di sini ada apa namanya? Good governance. Good governance selalu bicara tentang publik. Good governance. Governance yang baik, supaya apa? Kan ini konsep good governance itu dari administrasi publik sebenarnya. Ya, karena yang pelayanan pada publik, sentralnya di publik. Nah, di sini supaya publik tahu ada transparansi, ada pengawasan, ada rule of law, ada akuntabilitas. Sini, good governance. Cocok untuk globalisasi, cocok. Tapi kita kan ritme kita, tahap-tahap yang kita alami, kalau kita jelaskan secara teori, itu kita ada yang hilang, ada yang missing setiap itu. Klasik ke modern kita hilang. Klasik, sebelum Masehi ya. Tapi kalau kita dari klasik ke modern, itu kita lihat bagaimana kerajaan Majapahit di sini itu mulai ingin menguasai dunia.
Katanya kekuasaan Majapahit itu dulu mau sampai Filipina ya. Malaysia, semenanjung Malaysia gitu ya, Singapura sedikit, Filipina gitu ya. Nah, ini karena di situ ada patih yang namanya Gajah Mada dengan Sumpah Palapa. Ini itu berpengaruh. Cuma orang-orang sejarah kita itu tesisnya tidak dikaitkan dengan isu-isu politik tentang perebutan kekuasaan, tidak di frame seperti itu. Seandainya, nih ya, karena saya bukan orang sejarah, padahal sejarah itu adalah politik. Orang-orang sejarah bilang, sayang ya, orang-orang sejarah, orang-orang politik tidak belajar sejarah. Jadi orang politik yang ngomongnya kekuasaan, terus ngomongnya demokrasi, terus itu kalau dalam teori sosial atau sosiologi itu dibahas detail, bukunya tuh banyak. Yang waktu itu mau saya kaitkan sama buku textbook saya, tapi kayaknya abstraksinya terlalu tinggi, nggak cocok untuk mahasiswa S1 dan S2. Itu untuk orang-orang filsafat, karena saya sendiri bacanya juga susah. Jadi mereka mempermasalahkan, sejarah itu apa sih? Mereka membuktikan sejarah itu adalah perjuangan. Sudah ada nih Karl Marx, tapi selain Karl Marx juga ada lain ilmuwan sosial yang juga mempelajari sejarah. Dibantah, wah seru itu ya. Saya juga nggak begitu paham, saya buang gitu bab itu. Tapi yang penting bahwa ketika belajar politik kita belajar sejarahnya. Karena teori politik itu lahir dari peristiwa sejarah. Isu-isu yang diperjuangkan. Demokrasi itu bukan hanya sekarang, tapi di zaman modern ini sudah menjadi isu yang sangat ditakuti oleh penguasa. Ya, apalagi zaman Plato dan Aristoteles tidak suka dengan demokrasi, karena demokrasi itu pemerintah oleh banyak orang, nggak mungkin semua rakyat memerintah. Lalu muncullah konsep perwakilan, representasi di sini. Antara modern dan kontemporer, ada orang yang mulai mengusulkan demokrasi perwakilan. Jadi demokrasi tidak langsung, tapi diwakilkan. Tuh, di Hana Pikir.